problem di rekayasa mekanika batuan. Yang pertama itu adalah reaksi pada batuan ketika akan digunakan. Jadi kalau pada umumnya gitu ya, di alam gitu ya, kondisi batuan itu mengalami keadaan yang setimbang gitu ya, baik dari sisi gaya yang bekerja ya secara langsung yang sedang berlangsung gitu ya. Begitu kita melakukan penggalian saja gitu ya, begitu kita melakukan penggalian pasti ada efek yang ditimbulkan gitu ya, ada efek yang ditimbulkan. Sehingga bagaimana tuh reaksi batuan tersebut gitu ya apabila kita melakukan misalnya penggalian pada daerah tersebut ya. Terus yang kedua, permasalahan yang sering dihadapi di rekayasa mekanika batuan itu adalah namanya daya dukung atau bearing capacity. Nah ini biasanya hubungannya dengan infrastruktur, di mana infrastruktur tersebut diletakkan pada batuan, pada massa batuan gitu ya, di mana batuan di bawahnya ini menerima beban dari suatu beban infrastruktur di atasnya ya. Ini selalu dinyatakan dengan daya dukung atau bearing capacity, bagaimana si batuan tersebut mengalami pembebanan gitu akibat adanya infrastruktur di atasnya. Terus yang ketiga, nah ini juga yang sering yang terjadi ya, problem yang dihadapi rekayasa mekanika batuan itu ada namanya shear strength of rock ya. Jadi kekuatan geser daripada batuan tersebut ya, kekuatan gesernya. Contoh poin nomor 3 ini akan sangat berhubungan sekali dengan poin nomor 7 ya. Nah, poin nomor 3 ini berhubungan sekali dengan poin nomor 7, di mana problem pada rekayasa mekanika batuan ini juga dipengaruhi oleh pengaruh bidang-bidang lemah ikan. Bidang-bidang lemah ini pasti memiliki namanya shear strength of rock, jadi kekuatan geser pada bidang-bidang lemah tersebut. Contohnya seperti ini, saya coba gambarkan ya. Saya coba gambarkan ilustrasinya deh. Nah, saya coba gambarkan ilustrasinya. Ini misalnya saja ini misalnya saja sebuah lereng gitu ya, sebuah lereng. Ini sebuah lereng. Nah ternyata di sini ada bidang-bidang join gitu ya, rekahan-rekahan gitu ya, rekahan-rekahan yang terbentuk yang sudah ada memang ya pada lereng tersebut gitu ya, rekahan-rekahan seperti ini gitu ya, rekahan-rekahan seperti ini gitu. Dimana rekahan-rekahan ini misalnya dia sudah saling memotong satu sama lain gitu. Seperti ini ya ilustrasinya, ini ada rekahan nih, join gitu. Nah ini akan menjadi suatu masalah besar ya apabila misalnya di sini itu ada infrastruktur di bawahnya gitu ya. Ini ada infrastruktur misalnya berada dekat dengan permukaan lereng. Yang akan menjadi ancaman itu adalah tadi adanya bidang-bidang lemah ya, di mana bidang-bidang lemah ini akan mempermudah sekali si blok-blok batuan ini ya. Blok-blok batuan ini akan terpisah satu sama lain sehingga dia akan menggelincir gitu ya, dia akan menggelincir. Nah kekuatan daripada bidang lemah ini tergantung daripada kekuatan gesernya yang di poin kedua pada poin kedua atau poin ketiga tadi kalau tidak salah, shear strength of rock. Bagaimana kekuatan daripada bidang lemah itu sendiri, sehingga kalau misalnya kekuatan bidang shear strength of rock-nya itu cenderung lebih besar, maka blok batuannya tidak akan mengalami pergeseran. Tapi kalau misalnya dia lebih rendah shear strength of rock-nya,
ini cenderung blok batuan ini akan mengalami perpindahan, bergeser, ya, mengikuti daripada bidang-bidang lemah, ya. Ini saya kembalikan lagi. Halo, masih kedengaran suara saya, Dek? Kedengaran, Pak? Iya, kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Oke, yang keempat, problem yang dihadapi itu adalah bagaimana perilaku batuan pada beban dinamis, ya. Beban dinamis ini berarti si batuan ini tidak saja dia mengalami beban statis. Kalau statis kan dia posisinya beban itu tetap gitu ya. Bagaimana dia kalau kondisinya dia dinamis gitu. Terus pengaruh gempa pada sistem fondasi, di mana poin 5 ini berhubungan sekali dengan poin yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah reaksinya. Reaksi daripada batuan tersebut biasanya dinyatakan dalam modulus elastisitas. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara menentukan elastisitas daripada suatu batuan dan juga poisonnya. Ini nanti kalian akan belajar di sini. Terus yang berikutnya, apakah metode yang kita gunakan gitu ya, itu memang benar-benar mendekati kenyataan atau tidak? Ya, ini juga masih masuk dalam ranah rock mechanic problem. Nah, di dalam rekayasa mekanika batuan, ya, dalam rekayasa mekanika batuan ini kita juga harus mempertimbangkan patahan dan tekar pada suatu perencanaan. Seperti yang saya tadi gambarkan, misalnya si lereng yang akan kita bentuk gitu ya, memang di situ sudah ada tekar atau join-join yang sudah ada yang akan berpotensi untuk menggelincir gitu begitu kita membuka galian gitu ya, membentuk suatu lereng. Nah, ini bagaimana pertimbangannya? Apakah akan tetap kita akan lakukan bukaan galian di situ untuk membangun suatu rencana infrastruktur yang sudah direncanakan sebelumnya atau seperti apa? Nah, ini juga akan menjadi masalah gitu ya. Jadi memang harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Nah, ini masih banyak ya. Ada 18 permasalahan yang dihadapi pada rekayasa mekanika batuan. Sampai di sini dimana kita bagaimana sih kadang tegangan pada batuan ya. Kalau misalnya kita membuat suatu lubang bukaan bawah tanah atau terowongan, nah itu bagaimana reaksinya? Ini masuk ke rock mechanic problem. Ini saya lewati ya untuk yang rock mechanic problem. Contoh ini yang real di tambang, teman-teman mungkin masih ingat tambang batu bara gitu ya. Tambang batu bara untuk tambang bawah tanah itu kan biasanya terbagi menjadi dua. Ada metodenya long wall, terus ada metodenya room and pillar. Sebelum saya lanjutin ke sini, teman-teman sudah mengambil mata kuliah sistem penambangan? Belum, Pak. Baru semester ini, Pak. Oh, baru semester ini. Pak. Baru semester ini. Sistem penambangan. Berarti tambang bawah tanah itu masuk ke di semester ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi di tambang bawah tanah itu untuk batu bara ya, untuk komoditas untuk batu bara itu metode penambangannya itu dua. Ada metodenya long wall, ada metodenya room and pillar. Nah, kebetulan di slide presentasi ini itu saya tunjukkan metode penambangannya dengan menggunakan room and pillar. Jadi ini ilustrasinya di mana si batuan ya pada gambar sebelah kiri ini kebetulan depositnya itu dia sifatnya cenderung biasanya tabular gitu ya, maksudnya dia terendapkan secara horizontal ya, cukup rata. Jadi lapisan batu bara ini digali gitu ya, digali dengan peralatan seperti mainnya ada full loader dan sebagainya
mana lapisan batu bara ini disisakan pilar-pilar seperti itu, ya. Sisakanlah pilar-pilar seperti ini, ya, dengan dimensi tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu menyisakan room atau ruangan, makanya disebut metodenya, kalau dari ilustrasi gambar di sebelah kiri ini adalah metode room and pillar. Nah, problem yang sering dihadapi pada metode room and pillar ini, ya, pada metode penambangan ini, itu adalah ketidakstabilan baik pada atap terowongan tersebut, ya, baik pada atap terowongan tersebut, baik juga pada pilar penyangga ini, seperti contoh gambar di atas ini, sebelah kanan atas, ya. Pilar-pilar ini juga bisa mengalami kerusakan. Bisa juga bagian bawah, ya, bagian floor daripada si batuan ini, ya, bagian bawah ini mengalami pengangkatan, ya. Jadi banyak sekali yang dihadapi pada saat kita misalnya membuat suatu lubang, bukan bawah tanah atau terowongan, ya, dalam rangka rekayasa mekanika batuan pada daerah tersebut. Ini akan menjadi suatu masalah yang cukup besar, ya, kalau kita tidak pertimbangkan dengan baik, karena ini akan ada hubungannya pada metode room and pillar seperti ini, akan ada hubungannya bagaimana perancangan untuk dimensi pilar tersebut, berapa kali berapa ukuran yang tepat, itu yang pertama. Terus yang kedua, roomnya, jadi jarak antar pilar ini kira-kira berapa sih yang paling tepat gitu, supaya dia tidak mengalami adanya roof fall, ya, runtuhan pada bagian atap lubang bukaan bawah tanah tersebut, atau dia bagian lantainya ini mengalami kenaikan gitu, atau heaving gitu biasa disebut. Nah, ini yang menjadi suatu masalah yang memang harus dipertimbangkan sebaik mungkin, ya, pada saat perancangan untuk pilar-pilarnya. Ini salah satu metode penambangan, ya, apabila kita menggunakan metode room and pillar. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Yang mau saya tanyakan yang tadi sih Pak, yang dimaksud bidang lemah itu struktur geologi Pak? Ya, struktur geologi. Jadi struktur geologi yang sudah sudah ada sebelumnya gitu, ya. Jadi sudah ada sebelumnya struktur geologinya yang dia sudah saling memotong satu sama lain, di mana kita akan melakukan kegiatan rekayasa batuan di situ. Kita misalnya membuat lereng aja gitu, atau membuat lubang bukaan bawah tanah aja di situ. Otomatis kan kita kan sudah mengganggu kan kondisi di alam kan dia keadaan setimbang sih. Keadaan dia setimbang. Begitu kita ganggu dia akan merespon gitu. Ya. Jadi intinya poinnya tadi adalah struktur geologi tadi yang dimaksud dengan kekuatan. Ada yang bertanya sampai sini? Ini saya lagi Pak. Misalnya kan tadi di pilar-pilar nih Pak, itu proses penambangan tuh memungkinkan nggak Pak? Pilar-pilar ini ada timbul retakan atau rekahan begitu Pak? Ada. Nah, ada. Contoh di gambar ini. Penguatannya itu gimana? Oh, penguatannya, oke. Ada contoh. Mohon maaf. Jadi potensi untuk rekahan yang akan terbentuk di pilar ini berpotensi ada gitu, ya. Contoh seperti gambar ini, kalian lihat di sebelah kanan ini ada rekahan. Nah, kebetulan ini tambangnya untuk tambang batu bara, ilustrasinya yang metode room and pillar, di mana si batu bara ini ya memiliki rekahan kan di awalnya, ada namanya butt and clip gitu. Nah, biasanya rekahan itu akan menjalar searah dengan butt and clipnya itu, ya, rekahan butt and clipnya. Ya. Nah, bagaimana metode perkuatannya? Metode perkuatannya biasanya ada dipasang strap di sini. Kalau misalnya penyangga itu ada, ya, kalau penyangga itu ada, jadi dipasang strap di bagian sampingnya. Seperti jadi kayak misalnya kita kasih apa namanya, kita kasih penahan dari samping gitu, kayak di strap gitu, kayak seperti kayak ikat pendeng begitu, ya, ikat sabuk begitu, dikencangin gitu supaya ini dia tidak mengalami perkembangan rekahan pada pilar tersebut. Ya. Oke,
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi terkait contohnya nih, rock mechanic problem? Saya Ya, silakan. pertanyaan saya agak mundur sih Pak, yang tadi kan sifat batuan itu yang ukuran butir. Nah kalau ukuran butir tuh berarti kan kalau misalnya istilahnya mereka bersatu tuh ada yang tidak dempet gitu, jadi ada istilah ruang pori. Kalau seandainya diberikan tekanan nih Pak seperti menjadi pilar, nah itu berpengaruh nggak Pak, kayak jarak-jaraknya itu jadi memperbanyak bidang lemah atau bagaimana Pak? Itu akan berpengaruh ya, jadi akan berpengaruh. Jadi jarak antar batuan ini aja itu kekuatannya udah berbeda. Namun begini, di tambang itu karena keperluan praktikal itu biasa mengasumsikan dia bukan heterogen gitu, diasumsikan dia homogen. Kenapa? Karena sampel yang diambil itu cukup sedikit, sehingga diasumsikan bahwa dengan sampel yang ada misalnya posisi misalnya saya ambil di sini gitu, saya mengasumsikan kekuatan di sini itu sama dengan yang di bagian sini ya, di pilar pada bagian. Nah itu sudah diasumsikan bahwa sifat batuan kita menganggapnya sudah homogen, padahal aslinya itu adalah heterogen. Nah kenapa teman-teman di tambang misalnya, kenapa mengasumsikan dia homogen gitu? Yang pertama, kalau kita mengambil batuan, sampel batuan di lapangan itu lagi, ya itu pertama akan mengganggu kegiatan operasional apabila kegiatan itu dilakukan di tambang bawah tanah. Terus yang kedua, cost estimation-nya berapa? Yang harus keluar lagi kan, berarti kan, untuk melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan kegiatan pengujian di laboratorium, di mana sampel sudah didapat di lapangan, dibawa ke laboratorium, pasti akan menambah biaya di situ. Nah ini makanya teman-teman pinter-pinternya teman-teman yang ahli rekayasa batuan, bagaimana dia mengambil data di lapangan ini dengan asumsi bahwa ini bisa mewakili kekuatan batuan di samping-sampingnya. Ini tergantung kejelian dari seorang ahli rekayasa mekanika batuan tersebut. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Ini bukan tipu-tipu loh ya, ini beneran yang terjadi nih kalau di tambang bawah tanah ini sering ya begini. Saya Pak, Ya, saya mau tanya tentang metode ini Pak, yang room and pillar. ya. Nah, berarti kalau kita pakai metode ini Pak, itu tingkat produktivitas batu bara yang bisa kita ambil tuh tergolong kecil ya Pak? Tergolong kecil, recovery-nya bisa saya 40-50% gitu dari total cadangan. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan pilar-pilar ini, di mana pilar-pilar itu sendiri itu adalah batu baranya gitu. Ya, yang seharusnya kita bisa ambil full gitu semuanya gitu. Nah ini kita menyisakan pilar-pilar di sini. Jadi tidak semua pilar ini bisa kita ambil gitu. Ya. Oke, sampai sini paham ya problem-problemnya. Ini salah satu contoh ya, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Ini berhubung dengan metodenya Pak, ini kan ada dua kalau tidak salah Pak ya, sama long wall. Long wall. Nah ini perbandingan dari kedua metode ini Pak, yang sedikit resikonya dan yang lebih menguntungkan itu yang yang room ini atau yang long wall? Karena kan tidak ada gambaran. Masalah resiko itu relatif ya, relatif bagaimana misalnya penyanggaan yang akan kita gunakan gitu. Sistemnya seperti apa. Long wall juga sama beresikonya deh. Kenapa? Bagaimana si long wall ini diasumsikan batu bara bisa diambil secara keseluruhan, ya bisa kita ambil secara keseluruhan, di mana posisi si batuannya setelah kita ambil itu batuan di atas itu disengaja untuk diambrukkan. Paham maksud saya? Jadi batu bara diambil nih, batu bara diambil gitu ya, batu bara diambil secara horizontal gitu. Nah batuan-batuan yang di atas ini kan masih menggantung nih. Nah ini diambrukkan gitu, ya diambrukkan. Ini sama beresikonya antara room and pillar dengan long wall. Nah tinggal bagaimana penanganan di lapangannya, terus penyangga yang digunakan seperti apa, ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi terkait ini sebelum saya lanjutkan
materi berikutnya. Problemnya bukan untuk tambang bawah tanah saja ya, untuk rock mekanik problem ini ya, bisa untuk yang di permukaan, misalnya lereng gitu, lereng tiba-tiba runtuh gitu, ada pekerja tambang di bawahnya, tiba-tiba longsor gitu. Nah, itu menutupin, akhirnya tertimpa lah si alat berat di bawahnya sama orang-orangnya. Itu juga menjadi masalah besar. Ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, skupnya apa saja pada mekanika batuannya. Skup-skup yang dipelajari ini bagaimana pendidikannya, yang bersifat keteknikan, terus bagaimana teknik pengambilan percontohan batuan, identifikasi dan klasifikasi batuan di lapangan. Terus yang berikutnya adalah mengembangkan peralatan uji batuan yang standar. Biasanya kita di rock mekanik gitu ya, itu ada standar yang kita gunakan adalah standar ISRN, umumnya seperti itu ya. Contohnya SNI lah, standar nasional Indonesia, misalnya itu standar yang digunakan di Indonesia. Nah, kalau di mekanika batuan biasanya untuk peralatan uji itu mengacu pada internasional standar atau standar ISRN, yang International Society of Mechanics ya, suggested method. Jadi ada bukunya tuh, ada blue book gitu yang besar gitu ya, cukup tebal. Nah, di situ mencantumkan jenis-jenis pengujian yang terstandar untuk mekanika batuan. Terus skopnya di dalam mekanika batuan ini itu adalah mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi daripada sifat batuan tersebut. Lalu yang berikutnya mempelajari sifat batuan di bawah kondisi termal dan pengaruhnya terhadap air. Nah, ini yang berhubungannya dengan termal nih. Teman-teman masih ingat gradien geotermal? Ada yang bisa bantu saya gradien geotermal? Untuk menjawabnya, apa itu gradien geotermal? Halo? Apa itu gradien geotermal? Panas ikan bumi Pak. Hah? Bumi. Di gradien geotermal itu kan dia semakin ke bawah, ini kondisi suhu batuan akan semakin meningkat ya, kalau nggak salah. Jadi setiap kedalaman 100 meter itu naik 1 derajat ya kalau tidak salah. Ini mohon maaf saya dikoreksi nih, saya udah lupa nih. Ada istilah seperti itu. Nah, semakin jauh ke bawah itu kondisi suhu batuan akan semakin meningkat. Bayangkan kalau misalnya Anda menambang 1 kilo sampai 2 kilo per meter ke bawah gitu, Anda menambang itu, menambang bawah tanah, otomatis suhu pada batuannya ini akan semakin meningkat ya. Nah, ini juga menjadi suatu perhatian khusus ya, bagaimana si batuan ini sudah mengalami bukaan gitu ya, sudah digali pada kedalaman misalnya 2 km gitu di bawah. Kondisi batuannya sudah mengalami pembebanan yang cukup tinggi gitu dalam 2 km. Terus dia suhu batuannya cenderung lebih tinggi. Bagaimana responnya? Itu juga menjadi perhatian khusus gitu ya dalam rekayasa mekanika batuan. Lalu yang berikutnya kita juga ini skopnya adalah mempelajari pembebanan statik dan dinamik pada batuan, lalu mengembangkan metode pengukuran di lapangan, mempelajari mekanisme kerusakan atau keracunan, sampai ujung-ujungnya adalah kita bagaimana nih berdasarkan sudut pandang safety dan ekonomisnya ya yang menyangkut pada struktur pada batuan tersebut. Jadi misalnya kita mau melakukan pembuatan lubang bukaan bawah tanah atau terowongan, ini dilihat dari sudut pandang safety-nya seperti apa ya, apakah ekonomis kita melakukan pembuatan lubang bukaan bawah tanah tersebut atau tidak ya. Jadi kurang lebih ini ada sekitar 14 ya, 14 skup atau cakupan daripada rekayasa untuk mekanika batuan. Nah, ini ada 2 insiden case kasus yang sudah pernah terjadi di lapangan ya.
ada namanya disaster of pageant dam, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Komentar nih. kalau teman-teman melihat di sini, nah ini kejadian terjadi di mana ya? Di Itali ya, di mana dam ini ada dam ya, ada dam di sini, di mana di dam ini yang berfungsi untuk menjadi penahan air ya, untuk reservoir di belakangnya ini mengalami kenaikan air gitu ya, akibat adanya longsoran pada bagian belakang dam ini, ada longsoran, sehingga massa batuan yang cukup besar volumenya ini langsung masuk ke dalam reservoir ini ya, pada bagian belakang ini ya, reservoir ini longsor ke sini sehingga mengakibatkan luapan air yang cukup besar. Bayang saja luapan air yang cukup besar ini kan seperti tsunami yang terjadi di darat ya, berarti ya. Nah, kotanya tepat pada bagian hilir di dam ini, di pageant dam ini, kotanya seperti ini. Ketika kejadian itu berlangsung, luapan air ini semakin tinggi dan meluap gitu, ini menghancurkan desa di bawahnya, di bagian hilirnya. Sebagai akibatnya ini kurang lebih 2.500 ini orang meninggal di Italia. Nah, tahun kejadiannya itu bulan Oktober tahun 1963. Ini sebagai akibat adanya longsoran lereng nih pada bagian sini. Adanya longsoran lereng yang dimana volumenya ini longsoran cukup besar, dia berpindah ke reservoir dan menyebabkan air di reservoir ini akan meluap gitu ya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur tahun 1963. Ini kejadian ini menjadi tolak ukur di rekayasa mekanika batuan bahwa ilmu di mekanika batuan ini memang benar-benar harus diperdalam lagi ya. Nah, ini disaster yang pertama atau bencana yang terjadi di pageant dam. Kasus yang kedua ini adalah kasus di mana terjadi di Colebrook Mine disaster ini di South Africa, di mana ini tidak akan metode pilar, di mana pada lokasi penambangan tersebut ya, pada lokasi penambangan tersebut dia menyebabkan tewasnya pekerja tambang sebanyak 430. Bisa bayangkan tuh 432 orang tertrap di dalam tambang bawah dengan menggunakan metode remain pilar. Nah, kasus ini terjadi akibat adanya perbedaan geometri daripada pilar tersebut. Jadi tahun 1905 sampai 1932 ini dimensi daripada barir pilarnya ini 24,4 ya. Jadi pilarnya ini dimensinya ukurannya 24,4. Tahun 1932 sampai 1950 dimensinya ini semakin mengecil nih ya, semakin mengecil dimensi daripada pilarnya, 18,3 meter untuk barier pilarnya. Dari tahun 1990 lagi ukuran dimensi daripada pilarnya menjadi 13, yang tadi awalnya penambangan dilakukan 24,4 meter ini menjadi 13,1 meter ya. Nah, akibat adanya perubahan geometri daripada pilarnya ini menyebabkan kurang lebih 432 orang meninggal ya. Kira-kira kebatuan mungkin masih ada waktu ini, teman-teman ada yang mau bertanya saya persilakan. Cek masuk bahasa. Nah, saya mau tanya tentang